Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Charun Putri dengan NPM 221506129. Di sini saya ingin menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Chatbot WhatsApp berbasis AI, agent menggunakan N8N sebagai asisten layanan informasi, studi kasus KPU Provinsi Lampung. Untuk latar belakangnya sendiri itu, layanan informasi pada instansi publik merupakan komponen krusial dalam mendukung transparansi dan edukasi masyarakat di era keterbukaan informasi. Menurut Al-Fatih, integrasi teknologi digital pada sektor pelayanan publik bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meminimalisir kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga negara. Karena adanya beban kerja operasional yang tinggi memicu human error seperti penurunan konsistensi layanan informasi. Sebagai solusi, otomatisasi berbasis AI agent, WhatsApp menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Diperlukan transformasi digital melalui penyediaan asisten virtual yang mampu beroperasi secara otomatis selama 24 jam. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan chatbot cerdas yang diintegrasikan melalui platform WhatsApp. Untuk rumusan masalah itu, yang pertama ada transformasi dan arsitektur, yaitu mengapa mekanisme manual KPU Lampung memerlukan transformasi menuju chatbot AI menurut teori efisiensi layanan Handoko pada tahun 2022. Lalu bagaimana merancang arsitektur sistem pada platform N8N untuk membangun chatbot yang stabil sesuai standar integrasi API. Untuk akurasi dan dampak layanan itu sendiri, yaitu bagaimana mengintegrasikan dokumen internal melalui metode RAG guna meminimalisir halusinasi AI sesuai temuan Lewis et al. 2020. Yang kedua, bagaimana dampak implementasi sistem ini terhadap kepuasan pengguna layanan informasi berdasarkan parameter usability. Untuk tujuan utama penelitian ini, membangun infrastruktur chatbot WhatsApp otomatis yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan berbasis AI agent. Yang kedua, mengimplementasikan metode RAG untuk menjaga validitas informasi tanpa halusinasi AI. Yang ketiga, mengevaluasi peningkatan efisiensi waktu respons serta tingkat kemudahan akses informasi publik di KPU Provinsi Lampung. Untuk AI agent dan antarmuka itu, chatbot merupakan program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia baik melalui teks maupun suara. Tingkat penetrasi WhatsApp yang sangat tinggi di Indonesia menjamin adopsi pengguna secara instan tanpa perlu mempelajari platform baru. Lalu di sini ada teknologi N8N dan RAG, di mana platform orkestrator N8N ini berbasis Node Firecode yang bertindak sebagai middleware tangguh untuk menghubungkan database vektor, LLM, dan API WhatsApp. Lalu ada database vektor, ini menyimpan data regulasi legalistik KPU dalam representasi embedding matematis untuk mendukung pencarian kemiripan semantik yang cepat. Lalu ada arsitektur RAG, ini mengekstrak dokumen regulasi resmi sebelum memicu LLM menghasilkan teks. Ini adalah daftar teori dan referensi peneliti, lalu ada fokus penelitiannya, dan kontribusi pada skripsi. Untuk spesifikasi sistem utama ini, perangkat lunak yang dibutuhkan adalah N8N platform, GPT-4 LLM, Evolution API, dan Vector Database. Fungsi utama dalam sistem ini untuk N8N itu sendiri adalah engine otomatis, alur logika, webhook, dan orkestrasi node. Nah, ini adalah tahapan rancang bangun. Yang pertama adalah kita menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi secara komprehensif kategori pertanyaan publik dan internal yang paling sering muncul di Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Lampung untuk dikonstruksi menjadi knowledge base awal.
Lalu yang kedua ini adalah melakukan perancangan arsitektur workflow, yaitu mendesain konfigurasi node visual di dalam platform N8N yang bertindak sebagai jembatan middleware komunikasi secara real-time. Lalu yang ketiga adalah implementasi RAG, yaitu melakukan ekstraksi teks dari dokumen regulasi, keputusan hukum, dan panduan teknis resmi KPU, kemudian memotongnya menjadi potongan kecil, melakukan embedding, dan menyimpannya ke dalam database vektor. Lalu ada yang keempat, ini uji fungsional, yaitu menguji performa ketahanan infrastruktur komputasi dalam mengelola request API secara serentak. Nah, untuk pengumpulan data dan alur pengujian itu sendiri, yang pertama adalah melakukan studi dokumentasi, mengumpulkan dokumen resmi KPU, regulasi KPU, dan pedoman teknis dari KPU Lampung. Lalu yang kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, wawancara mendalam kepada staf TU atau staf IT untuk memetakan pola efisiensi pelayanan manual saat ini pada tahun 2024. Lalu alur pelaksanaan pengujiannya itu yang pertama information gathering, pengumpulan parameter teknis infrastruktur, endpoint API, webbook N8N, dan struktur DB vektor. Lalu yang kedua, vulnerability scanning, yaitu pemindaian berkala pada celah keamanan server. Untuk analisis efisiensi layanan ini memiliki peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi AI agent mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan hingga nilai optimal tersebut selaras dengan teori transformasi birokrasi digital. Lalu ada aksesibilitas selama 24 jam 7 hari, itu menghilangkan batasan jam operasional instansi pemerintah untuk menyediakan informasi dasar dan sebagai kepercayaan publik. Dengan RAG, jawaban dipastikan merujuk langsung pada dokumen legalistik minimal risiko penyebaran hoaks. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya itu adalah otomatisasi berkelanjutan, transformasi layanan informasi KPU Lampung berbasis AI agent WhatsApp memberikan solusi efisiensi layanan mandiri yang responsif secara waktu nyata. Lalu, akuransi tanpa halusinasi, yaitu implementasi metode RAG menjamin bahwa respon asisten virtual memiliki dasar hukum dan dokumen administratif KPU Lampung yang sah dan valid. Lalu yang ketiga itu adalah peneliti selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan fitur input secara voice to text serta dukungan bahasa daerah Lampung guna meningkatkan inklusivitas layanan bagi difabel dan masyarakat lokal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.